Halo semuanya, saat ini kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan komunikasi laporan keuangan untuk pengguna, terutama pengguna eksternal seperti investor dan pemerintah. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Elemen laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 5 elemen, yaitu aset, liabilities, equity, income, dan expense. Aset merupakan sumber daya ekonomi sebagai hasil dari kegiatan masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Liabilities atau utang merupakan kewajiban masa sekarang yang timbul akibat kegiatan masa lalu dan menimbulkan pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Equity atau ekuitas merupakan kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Income atau penghasilan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam arus masuk atau peningkatan aset. Yang terakhir, expense atau pengeluaran merupakan pengurangan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah rangkaian proses akuntansi mulai dari pengidentifikasian transaksi dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal sampai dengan penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari identifikasi transaksi, penjurnalan transaksi, posting jurnal, penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah ditutup, dan yang terakhir pembuatan jurnal pembalik. Identifikasi transaksi. Perusahaan harus menentukan jenis transaksi dengan mengumpulkan bukti atau dokumen sumber. Dengan pengidentifikasian transaksi, perusahaan dapat mengetahui waktu terjadinya transaksi, siapa saja pihak yang terlibat, pos-pos atau akun-akun apa saja yang terpengaruh, jumlah hak atau kewajiban yang timbul. Penjurnalan transaksi atau journalization dan posting jurnal ke buku besar atau general ledgers. Di perusahaan kecil, seluruh transaksi dicatat ke dalam satu jenis jurnal atau single jurnal. Sedangkan di perusahaan menengah ke atas, mencatat transaksinya menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah daftar catatan kronologis dari suatu transaksi yang dinyatakan dalam akun debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis transaksi yang sering terjadi dan umum. Contoh aplikasi. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Apotek Tambak membeli peralatan seharga 5 juta secara tunai. Dokumen sumber dari transaksi ini adalah faktur pembelian peralatan. Jurnal transaksinya adalah debit peralatan dan kredit kas dengan nominal 5 juta. Lalu kita posting ke buku besar peralatan dan kas dengan debit atau kredit 5 juta dan saldo 5 juta. Contoh aplikasi berikutnya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Apotek Tambak membayar sewa kantor untuk bulan September secara tunai sebesar 10 juta. Jurnal transaksi yang dibuat adalah debit beban sewa dengan kreditnya kas dengan nominal 10 juta. Lalu kita posting ke buku besar beban sewa, debit 10 juta dan saldo akhir adalah 10 juta. Buku besar kas, kreditnya 10 juta lalu ditambah dengan 5 juta sehingga saldo akhirnya adalah 15 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2020, Apotek Tambak membeli peralatan secara kredit dari PT Santosa seharga 10 juta dengan perkiraan pembayaran 3 bulan. Diketahui, peralatan mempunyai masa manfaat 2 tahun dan tidak ada nilai residu. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jurnal transaksi yang dibuat adalah debit persediaan, kredit utang dagang sebesar 10 juta. Selanjutnya,
Pada tanggal 30 Oktober 2020, para pegawai dibayar tiap tanggal 30 setiap bulan. Tarif gaji dan upah seluruh pegawai adalah Rp1.500.000 per bulan. Jurnal transaksinya adalah debit beban gaji, kreditnya kas Rp1.500.000. Nomor 4. Penyusunan neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo adalah daftar dari setiap akun beserta nilai saldonya, sesuai dengan yang tercantum dalam buku besar atau ledger. Saldo debit diletakkan di sebelah kiri, sedangkan saldo kredit diletakkan di sebelah kanan. Jika jumlahnya sama, maka balance atau seimbang. Jika jumlahnya tidak sama, berarti terdapat error atau kesalahan. Contoh neraca saldo Apotek Tambak Dalam 31 Oktober 2020 dengan akun kas, persediaan, peralatan, utang dagang, beban sewa, dan beban gaji. Dengan total debit Rp26.500.000 dan total kredit Rp26.500.000 sehingga balance. Nomor 5. Pembuatan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Tujuannya adalah agar nilai aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas disajikan secara tepat saat tanggal pelaporan. Jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua, yaitu deferrals dan accruals. Deferrals terdiri dari beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka, sedangkan accruals terdiri dari pendapatan yang belum diterima dan beban yang belum dibayar. Jurnal penyesuaian deferrals. Konsepnya, kas diserah terimakan di awal, sedangkan beban atau pendapatan baru diakui beberapa waktu kemudian. Dikategorikan menjadi dua, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Berikut expense, beban dibayar di muka. Konsepnya, aset sudah dibayar dan dicatat, tetapi belum digunakan oleh perusahaan. Contohnya, transaksi pembelian persediaan atau supply tanggal 15 Oktober sebesar 6 juta. Persediaan telah dibeli tapi belum digunakan. Jurnalnya debit persediaan dan kredit utang dagang sebesar 6 juta. Pada tanggal 31 Oktober, saat Apotek Tambak Dalam akan menyusun laporan keuangan bulanan, perlu dilakukan penyesuaian atau adjustment atas akun persediaan atau supplies. Misalnya, diketahui bahwa berdasarkan pemeriksaan aset pada tanggal 31 Oktober, persediaan yang masih tersisa sebesar Rp3.500.000. Dengan demikian, persediaan yang telah digunakan sebesar Rp2.500.000. Atas hal ini, perusahaan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit beban persediaan, kredit persediaan sebesar Rp2.500.000. Unearned revenue, pendapatan diterima di muka, adalah kewajiban perusahaan karena kas diterima di muka sebelum jasa dilaksanakan. Contohnya sewa, pelangganan majalah, deposit pelanggan, dan lain-lain. Jurnal penyesuaian accrual. Konsepnya, mencatat pendapatan atau beban yang terjadi selama satu periode, tetapi belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan. Terdiri dari accrued revenue dan accrued expense. Contoh jurnal. Terdapat gaji yang belum dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp1.500.000. Maka, pada 31 Desember 2019, Apotek Tambak Dalam membuat jurnal sebagai berikut. Debit beban gaji, kredit utang gaji sebesar Rp1.500.000. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Berisi daftar seluruh akun beserta jumlah saldo masing-masing setelah dilakukan penyesuaian. 7. Penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba ditahan, dan laporan laba rugi. 8. Pembuatan jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menihilkan saldo akun-akun temporer. Akun temporer adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Contoh jurnal, terdapat saldo pendapatan sebesar 20 juta. Maka, pada tanggal 31 Desember 2019, dibuat jurnal sebagai berikut. Debit pendapatan dan kreditnya akun sementara sebesar 20 juta. 9. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Disusun dengan tujuan untuk mengecek dan membuktikan nilai dari saldo akun permanen yang ada di laporan posisi keuangan
yang akan dibawa ke periode mendatang sebagai basis dalam perhitungan laporan keuangan. 10. Pembuatan jurnal pembalik. Bersifat pilihan atau tidak wajib bagi pelaku usaha. Contoh jurnalnya, terkait dengan jurnal penyesuaian gaji pada contoh sebelumnya, maka pada tanggal 1 Januari, Apotek Tambak Dalam boleh melakukan jurnal pembalik sebagai berikut: debit utang gaji dan kredit beban gaji 1.500.000. C. Laporan keuangan perusahaan dagang. Pada laporan keuangan perusahaan jasa, tidak ada akun persediaan. D. Akuntansi berbasis kas dan akrual. Pada akuntansi berbasis kas, melakukan pencatatan jika ada uang yang benar-benar masuk atau keluar. Pada akuntansi berbasis akrual, melakukan pencatatan ketika timbul kewajiban atau hak, tidak menunggu adanya kas yang masuk atau keluar. Basis ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang digunakan untuk mengukur untung atau rugi sebuah perusahaan. Laporan laba rugi itu menunjukkan kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk membuat perencanaan ke depan. Laporan laba rugi terdiri atas selisih antara pendapatan dan beban yang akan menjadi untung atau rugi. Contoh pendapatan: hasil penjualan barang atau jasa, dan hasil sewa bangunan atau tanah. Contoh beban: pembayaran gaji pegawai, pembayaran sewa ruko, harga pembelian persediaan, beban bunga, beban pajak, dan sebagainya. Untuk membuat laporan laba rugi, penting untuk mengetahui kapan pendapatan dan beban tersebut diakui. Secara umum, pendapatan diakui ketika perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa. Sedangkan beban dapat diakui ketika beban tersebut sudah terjadi meskipun belum dibayar. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif merupakan keuntungan atau kerugian dalam ekuitas perusahaan. Contohnya, pada akhir tahun biasanya dilakukan penilaian saham. Jika nilai saham setelah penilaian naik, maka perlu diakui sebagai keuntungan komprehensif lain. Setelah ditotal dengan laba bersih, maka didapat pendapatan komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif secara lebih rinci. Pendapatan dikurangi HPP menjadi laba kotor, dikurangi beban penjualan, beban administrasi, pendapatan dan beban lain-lain, biaya keuangan, menjadi laba rugi sebelum pajak, dikurangi pajak, menjadi laba rugi setelah pajak, disesuaikan dengan pendapatan komprehensif lain dan pajak penghasilan terkait, menjadi pendapatan komprehensif lain setelah pajak, atau disebut juga total laba rugi komprehensif. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Contoh, Tuan Budi membangun apotek dengan mengeluarkan modal awal 1 miliar. Untuk membangun ruko dibutuhkan biaya 500 juta, membeli peralatan 400 juta, disimpan sebagai cadangan kas 100 juta, serta membeli persediaan obat-obatan dari supplier A sebesar 200 juta secara kredit. Laporan posisi keuangan Tuan Budi. Ada komponen aset dengan akun ruko, peralatan, kas, dan persediaan dengan total aset 1,2 miliar. Ada komponen liabilitas dengan akun hutang dagang 200 juta. Dan ada komponen ekuitas dengan akun modal awal 1 miliar. Sehingga total liabilitas dan ekuitas adalah 1,2 miliar. Balance dengan total aset 1,2 miliar. Sekian materi dari kami, kelompok 169. Terima kasih.